Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1574 sampai tahun 1577. Anehnya, ada seorang nenek kecil yang benar-benar merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi Kevin Ye. Namun, meskipun anak ini adalah benih Ye Xiuluo, Kevin Ye tampaknya tidak memiliki banyak ketidaksukaan padanya. Bahkan saat ini, Kevin Ye masih menyukai gadis kecil bernama Niu Niu ini. Sebaliknya, Lin Sailing tidak bisa bernapas karena tertawa. Bagaimanapun, Falcon Ye, abadi pertama di 9 alam, selalu memiliki senioritas yang lebih tinggi daripada yang lain, bahkan di negeri dongeng. Setelah datang ke dunia manusia, Kevin Ye memiliki nenek kecil seperti itu, yang benar-benar membuat Lin Sailing menangis dan tertawa. Namun, sementara Kevin Ye dan Lin Sailing bercanda, Zheng Qianrou telah menemui banyak masalah di sini. Sebagai ketua kelompok Zheng, Zheng Qianrou juga merupakan wanita terkaya di Laut Cina Selatan. Rumahnya dapat dikatakan tak terhitung jumlahnya. Dia tidak harus tidur di jalan ketika dia meninggalkan rumah Zheng. Jadi setelah keluar dari villa Zheng, Zheng Qianrou dan Niu Niu sudah sampai di villa mereka di Nancheng. Saat ini, tidak ada seorang pun di jalan-jalan Laut Cina Selatan. Saya tidak tahu apakah itu karena pengaruh tsunami di siang hari atau apa. Saat ini, jalan-jalan di Laut Cina Selatan kosong, dan bahkan ada beberapa kendaraan. Namun, dapat dipahami bahwa, bagaimanapun juga, Nanhai adalah kota wisata, dan ada banyak wisatawan di Qingri. Sekarang sebagian besar wisatawan ini takut dengan tsunami, jadi tidak banyak orang di jalan-jalan Nanhai saat ini. Saya tidak tahu kapan, gadis yang tidur di kursi belakang mobil tiba-tiba terbangun dan menggosok matanya yang mengantuk. Niu Niu bertanya dengan aneh. Ibu, kita mau kemana? Zheng Qianrou melihat putrinya bangun dan berkata sambil tersenyum, ayo pulang dan kembali ke rumah kita sendiri. Rumahku sendiri. Niu Niu sedikit bingung. Bagaimanapun, dalam benaknya, Villa Zheng adalah rumahnya. Anak itu telah tinggal di Villa Zheng selama beberapa tahun. Sebenarnya, pada awalnya, Zheng Yuanshan masih sangat menyayangi Niu Niu. Tidak peduli bagaimana mengatakan bahwa Niu Niu adalah darah keluarga Zheng. Bahkan jika tidak ada ayah, keluarga Zheng tidak peduli dengan hal-hal ini. Namun sejak Niu Niu berusia 3 tahun, hal-hal aneh terjadi satu persatu di keluarga Zheng. Pertama, anjing pemburu yang telah dipelihara oleh keluarga Zheng selama bertahun-tahun semuanya dibunuh dalam semalam, dan kemudian daging dan burung hidup yang berlumuran darah di dapur dibunuh. Semua hal ini membuat Zheng Yuanshan merasa bingung dan gelisah. Akhirnya suatu hari, ketika Zheng Yuanshan bangun untuk pergi ke toilet di malam hari, dia melihat Niu Niu, yang baru berusia sekitar 3 atau 4 tahun, berdiri di pintu dengan darah di wajahnya, taringnya, melihat dirinya sendiri dan menertawakan dirinya sendiri. Saya khawatir Zheng Yuanshan tidak akan pernah melupakan adegan itu dalam hidupnya. Sejak saat itu, sikap Zheng Yuanshan terhadap cucunya telah banyak berubah. Setiap kali dia melihat Niu Niu, Zheng Yuanshan merasakan ledakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Tampaknya dia tidak tahu kapan gadis kecil yang aneh itu akan menggigit dirinya sendiri sampai mati. Sejak saat itu, Zheng Yuanshan tidak pernah tidur nyenyak, dan kesehatannya semakin memburuk. Oleh karena itu, Zheng Yuanshan telah berkali-kali mencoba membuang Niu Niu ketika Zheng Qianrou pergi. Sayangnya, Zheng Qianrou mengetahuinya setiap saat. Kali ini tidak terkecuali. Zheng Yuanshan dengan jelas mengatakan bahwa dia sedang mencari seseorang untuk membawa Niu Niu ke pantai. Sebenarnya, dia ingin kehilangan monster kecil itu dan bahkan membiarkannya hidup dan mati. Sayangnya, rencana Zheng Yuanshan kembali gagal. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil bernama Niu Niu ini bertemu dengan Kevin Ye. Hal ini menjelaskan mengapa Niu Niu muncul sendirian di pantai. Namun, tidak mengherankan jika Zheng Yuanshan, Zheng Qianrou, dilindungi oleh harta karun. Ia tidak pernah menemukan sisi mengerikan dari putrinya, tetapi orang lain berbeda. Siapapun yang melihat pemandangan seperti itu, ia akan merasakan hati dan empedunya terbelah. Ketakutan itu, seperti mimpi buruk, akan mengikuti Anda seumur hidup. Bu, apakah kita tidak akan kembali? Saat itu, Niu Niu bertanya dengan sedikit kesedihan. Bagaimanapun, gadis kecil itu tidak mengerti dunia orang dewasa, dan ia tidak mengerti betapa banyak masalah yang ia timbulkan kepada orang lain, jadi ia masih memiliki sedikit nostalgia untuk gadis itu. Namun, Zheng Qianrou bersikap kejam dan kejam, ya, aku tidak akan pernah pergi lagi. Jelas, Zheng Qianrou tidak pernah menemukan kelainan Niu Niu. Pada saat yang sama, sebagai seorang ibu, ia tidak ingin mempercayai kata-kata Zheng Yuanshan. Menurut Zheng, apa yang dilakukan Zheng Yuanshan adalah karena takut akan merampas harta anak haramnya, jadi dia mencoba segala cara untuk membuat masalah bagi ibu dan anak perempuan mereka. Sayangnya, yang tidak diketahui Zheng Qianrou adalah bahwa dia benar-benar salah tentang ayahnya. Saat Zheng Qianrou dan Niu Niu berbicara sambil mengemudi, banyak sosok tiba-tiba muncul di persimpangan yang gelap.
Orang-orang ini pada pandangan pertama bukanlah orang baik. Mereka belum cukup tua untuk terlihat seperti berusia 20-an dan 30-an. Satu persatu, geng itu telanjang dan beberapa memiliki tato. Mereka tampaknya siap untuk hal yang sama, dari segala arah melonjak, terlepas dari langsung menjadi dinding manusia, menghalangi jalan Zheng Qianrou. Jauh Zheng Qianrou menemukan situasi ini, tiba-tiba Zheng Qianrou merasa panik. Bagaimanapun, Zheng Qianrou sangat populer di Laut Cina Selatan, jadi ada terlalu banyak orang yang ingin berurusan dengan keluarga Zheng. Biasanya, Zheng Qianrou akan membawa pengawalnya saat dia keluar. Namun, situasi ini sangat berbeda malam ini. Zheng Qianrou pergi dengan suasana hati yang negatif, jadi dia tidak pernah datang untuk membawa pengawal. Tentu saja, Zheng Qianrou tidak mengharapkan situasi seperti ini. Namun, Zheng Qianrou pada akhirnya adalah seorang pahlawan wanita, dan segera dia mengambil keputusan. Dalam menghadapi gerombolan preman ini, Zheng Qianrou tidak ragu-ragu dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menginjak pedal gas dan meningkatkan tenaga kudanya sepenuhnya. Saat ini, Zheng Qianrou tahu bahwa begitu dia jatuh ke tangan orang-orang ini, memeras uang adalah hal yang wajar. Terlebih lagi, dia dihina oleh makhluk non-manusia. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Zheng Qianrou. Namun, bagaimanapun juga, Zheng Qianrou hanyalah seorang wanita. Dia bertekad dan tegas dalam hal ini, tetapi yang tidak dia duga adalah karena pihak lain mencegatnya di sini, mereka pasti sudah bersiap dengan baik. Ketika Zheng Qianrou hendak keluar dari jalan dengan paksa, anak-anak berusia 5 tahun itu tidak terkejut dan tidak ada yang minggir. Sebaliknya, mereka melihat mobil Zheng Qianrou satu persatu dengan senyum di wajah mereka. Pada saat yang sama, Zheng Qianrou hanya merasakan mobilnya tiba-tiba terbentur 2 kali. Seluruh roda berputar maju mundur, dan mobil melaju keluar tanpa kendali. Kemudian Zheng Qianrou mendengar suara ban pecah, dan kantung udara di dalam mobil juga sempat terbuka. Bab 1575. Harus dikatakan bahwa Zheng Qianrou benar-benar terlalu naif. Dalam menghadapi sekelompok penjahat seperti itu, Zheng Qianrou masih ingin melawan mereka. Namun, mereka semua adalah penguasa kehidupan di ujung pisau, dan mereka sama sekali tidak takut mati. Terlebih lagi, mereka tampaknya telah bersiap untuk tindakan Zheng Qianrou, dan mereka juga siap untuk menyergap. Oleh karena itu, di jalan masuk Zheng Qianrou, saat ini penuh dengan semua jenis paku. Zheng Qianrou ditakdirkan untuk tidak terburu-buru keluar dari jalan ini hari ini. Untungnya, Zheng Qianrou adalah caibol terbesar di Laut Cina Selatan. Semua mobil yang dikendarainya adalah mobil mewah beberapa juta tingkat. Oleh karena itu, meskipun bannya kempes, dia tidak melakukan apa-apa. Melihat mobil yang telah berhenti, para penjahat itu tidak berhenti tertawa, puluhan orang di sekitarnya. Kepala berambut kuning itu mencibir dan berkata, "Saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan malam ini adalah masalah besar." Pergi dan seret wanita itu keluar dari mobil. Banyak gangster segera melangkah maju. Meskipun Zheng Qianrou mengunci pintu, mobil itu masih mati. Bagaimana bisa menahan perjuangan begitu banyak orang? Begitu cepat pintu dan tulang ikat pinggang dilepas. Dan Qian Qianrou yang dulu lembut dan dangkal tidak bisa berhenti berteriak, tetapi juga tidak dapat bertahan dari bencana diseret keluar, sedangkan untuk Niu Niu, tentu saja, juga ditarik ke bawah. "Bu, Ibu." Suara tangisan Niu Niu sangat tajam saat ini, menyengat hati Zheng Qianrou. Dan Zheng Qianrou yang gegabah terhadap putrinya bergegas di masa lalu, "Lepaskan putriku, lepaskan putriku." Meskipun kekuatan cinta keibuan sangat besar, itu tidak ada gunanya dalam kekuatan absolut. Pria bertubuh kekar berambut kuning itu mendorong Zheng Qianrou menjauh, lalu dengan senyum dingin, menatap senyum Zheng Qianrou yang tidak senonoh dan berkata, "Haha, warna unik pertama di Laut Cina Selatan adalah warna unik pertama di Laut Cina Selatan. Meskipun seperti ini, tetap saja sangat indah. Sepertinya saudara-saudaraku bersenang-senang malam ini." Mendengar perkataan Huang Mao Hunrou, Zheng Qianrou pun langsung tenang. Dari perkataan Huang Mao, Zheng Qianrou langsung dapat menyimpulkan bahwa para gangster ini hanya mementingkan diri mereka sendiri. Menurut Zheng, semua bahaya di dunia ini adalah demi ketenaran dan keuntungan. Perlahan berdiri dari tanah, Zheng Qianrou tiba-tiba mulai menghadap Huang Mao dan berkata, "Kamu mau uang berapa? Buka saja mulutmu, asal kamu tidak menyakiti putriku, aku bersedia memberimu uang berapapun." Harus dikatakan bahwa Zheng Qianrou masih memiliki cara berpikir lama, tetapi orang-orang ini bukanlah Kevin Ye, dan mereka tidak sebaik Kevin Ye. Mendengar perkataan Zheng Qianrou, Huang Mao tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Ketua kelompok Zheng benar-benar heroik, tetapi tidak semua orang di dunia ini menginginkan uang. Beberapa hal tidak dapat dibeli dengan lebih banyak uang." Atas perkataan Huang Mao, Zheng Qianrou mencibir dan berkata, "Kamu bercanda. Jika orang-orang sepertimu tidak menginginkan uang, bagaimana mereka dapat melakukan kegiatan pembunuhan dan pembakaran seperti itu? Kamu dapat menentukan harga."
Selama kamu tidak menyakiti putriku, aku akan memberimu sebanyak yang kamu inginkan. Huang Mao terdiam dan berkata, sepertinya ada yang salah dengan otak wanitamu. Aku telah mengatakan bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat dibeli dengan uang. Bagaimana mungkin kamu tidak memahaminya? Tidak mungkin. Segala sesuatu di dunia ini berharga. Selama kamu mengatakannya, aku dapat membelinya dengan nilai yang sama. Saat ini, Zeng yang lembut menjadi sangat keras kepala. Huang Mao kemudian mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Zeng Qianrou sambil tersenyum, lalu berkata, si cantik Zeng benar-benar keras kepala. Jika aku ingin menghabiskan malam yang indah denganmu, si cantik terbesar di Laut Cina Selatan, bisakah aku membeli barang semacam ini dengan uang? Kamu. Si dangkal yang lembut segera marah, memarahi, tidak tahu malu. Huang Mao tidak puas dan berkata, sejujurnya, si cantik Zeng, seseorang menghabiskan 20% saham grup Zengmu untuk membeli hidupmu. Bagaimana? Tidakkah kamu merasa bahwa uang dapat membeli segalanya? Jika kamu bersedia menawarkan saham yang lebih tinggi, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu keringanan, bagaimana? Sungguh paradoks membeli hidup Zeng Qianrou dengan 20% saham grup Zeng. Bagaimanapun, sebagian besar saham Zeng dikendalikan oleh ayah dan anak perempuan Zeng. Zeng Qianrou sama sekali tidak percaya bahwa Zeng Yuanshan akan memberikan 20% ekuitas untuk membeli hidupnya sendiri. Bahkan jika Zeng Yuanshan membenci Niu Niu lagi, dia tidak akan mengolok-olok kelompok Zeng. Namun, ini tampaknya menjadi proposisi yang paradoks, tetapi pada kenyataannya, ekuitas 20% tidak sekarang dimiliki oleh kelompok Zeng, tetapi di masa depan. Setelah Zeng Qianrou meninggal, hanya ada satu penerus kelompok Zeng, dan jawabannya sudah jelas. Melihat dingin pada rambut kuning itu, judo yang dulu dangkal, apakah Lin Hua si jalang itu membiarkanmu datang? Huang Mao tiba-tiba memegang cincin rokok dan berkata, apakah ini sangat penting? Zeng yang cantik, lebih baik kamu mempertimbangkan pertanyaan yang baru saja aku ajukan daripada memikirkan masalah yang membosankan seperti itu. Masih sangat hemat biaya untuk menukar lebih dari 20% saham dengan nyawa ibu dan anakmu, bukan? Lagi pula, ketika orang meninggal, tidak ada yang tersisa. Apa gunanya saham-saham itu? Saat ini, Zeng Qianrou tidak ingin berkata, kamu bermimpi, jangan bilang aku tidak punya banyak saham di tanganku, bahkan jika aku memilikinya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Jelas, Zeng Qianrou tidak ingin menyerahkan masa depan Zeng kepada sekelompok penjahat, karena Zeng telah menganggap Zeng sebagai usahanya sendiri. Dia tidak akan pernah berkompromi dalam hal ini. Dan si rambut kuning itu mendengus 2 kali, tersenyum, kalau begitu, maka kami hanya perlu meminta maaf padamu sekali saja, si cantik besar. Dengan lambaian tangannya, Huang Mao berkata dengan senyum cabul, saudara-saudara, apa yang kalian tunggu? Ayo kita pergi bersama, tetapi bos memerintahkannya untuk hanya memiliki saham. Mengenai si cantik nomor 1 di Laut Cina Selatan, kita bisa mengatasinya. Mendengarkan kata-kata Huang Mao, para gangster itu langsung tersenyum satu persatu, menggosok-gosokkan tangan dan telapak tangan mereka. Haha, si cantik terbesar di Laut Cina Selatan. Aku menginginkannya. Cobalah untuk merasakan indahnya hari ini. Sambil mengatakan itu, gerombolan penjahat itu mulai memegang tangan Zeng Qianrou, dan Zeng Qianrou berusaha keras untuk melawan, jangan ke sini, kalian tidak boleh ke sini. Dan di atas awan saat ini, Lin Sailing dan Kevin Ye sedang melihat pemandangan yang terjadi di tanah. Lin Sailing agak tidak tahan, menatap Kevin Ye dan berkata, kalian tidak berencana untuk membantunya. Dan Kevin Ye berkata sambil tersenyum, membantu pastilah membantu, tetapi menolongnya bukanlah aku. Sambil berbicara, jari-jari Kevin Ye tiba-tiba bergerak sedikit, cahaya tak terlihat tiba-tiba jatuh ke tubuh gadis kecil Niu Niu yang dikendalikan oleh gerombolan itu. Tiba-tiba, tubuh Niu Niu bergetar. Taring putih perlahan tumbuh dari mulutnya, memperlihatkan tubuh aslinya yang berdarah asura. Bab 1576. Sikap Kevin Ye yang tidak mau ikut campur itu misterius. Bahkan Lin Sailing tidak tahu apa yang akan dilakukan Kevin Ye selanjutnya. Namun, Zeng Qianrou kini menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Para gangster itu seperti serigala, dan mereka menyerbu Zeng Qianrou. Beberapa orang menarik pakaian Zeng Qianrou, dan yang lainnya membuka mulut kotor mereka kepada Zeng Qianrou. Dalam adegan ini, gangster berambut kuning itu melihatnya seperti ini, dan ekspresinya sangat menjijikkan. Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini, kalian biadab. Keluar dari sini, keluar dari sini. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk melawan, itu tetap tidak berguna. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita yang lemah. Bagaimana kita bisa melawan para serigala itu? Laut Cina Selatan adalah warna unik pertama. Menurutku tidak ada bedanya dengan selera wanita biasa. Sama seperti Sao Langjian. Rambut kuning itu sekarang terlihat sangat menarik, bahkan dengan sebatang rokok di mulutnya.
Namun, pada saat ini, sesosok tubuh kecil berlari ke arah si rambut kuning dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini bukanlah kecepatan yang seharusnya dimiliki manusia. Ia seperti binatang buas. Si rambut kuning tidak dapat dicegah, dan kakinya gemetar. Ketika ia hendak menoleh ke belakang, sepasang taring tajam telah terjulur ke arahnya. Tiba-tiba, terdengar lolongan melengking di antara kerumunan, hantu, hantu. Namun, ini adalah suara terakhir si rambut kuning di dunia. Lolongan ini segera menghentikan para gangster yang bahagia itu. Banyak orang yang menoleh ke belakang sekarang, tetapi mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Niu-niu, gigi dan noda darah gadis kecil itu berdiri di belakang semua orang, dan rambut kuning tua mereka kini telah mati, hanya menyisakan mayat yang layu. Kematiannya sangat mengerikan. Apa yang kulihat, hantu, hantu. Tiba-tiba, gerombolan preman ini panik, dan segera mulai bubar. Dan Niu-niu telah kehilangan akal sehatnya saat ini. Di mana aku bisa membiarkan mereka pergi? Orang-orang ini hanyalah tumpukan makanan di mata Niu-niu. Sosok mengerikan itu tidak bisa hidup, berjalan dalam kegelapan, asalkan berjalan pelan, kini telah menjadi santapan lezat di mulut Niu-niu. Begitu pula Zheng Qianrou saat ini juga benar-benar melihat pemandangan ini. Rasa takut dikepung dan dicabik-cabik oleh para gangster ini tampaknya lebih rendah dari apa yang dilihatnya di depan matanya. Melihat gadis penghisap darah yang gila itu, Zheng Qianrou baru teringat kembali, sungguh, semua ini benar. Zheng Yuanshan sama sekali tidak punya omong kosong. Dia benar-benar monster. Sambil bergumam di sini, pikiran Zheng Qianrou seakan-akan muncul dengan sosok lelaki itu, Yelang, Yelang, siapakah kau, siapakah dirimu di bumi ini? Ucapannya begitu dangkal, lembut, tidak disembunyikan, dan mulai meratap dengan keras, tangisan itu penuh dengan keluhan, penuh keengganan, ada jejak kesedihan dan kehilangan. Berdiri di atas awan, Lin Sailing agak kasihan kepada wanita di bawah, jahat sekali, sungguh wanita yang malang. Dan Kevin Ye berkata sambil tersenyum, sebenarnya, dia tidak menyedihkan. Kenapa? Lin Sailing bingung. Karena dia bertemu denganku. Saat itu, Kevin Ye menunjukkan ekspresi percaya diri yang misterius. Namun, saat itu, setelah makan enak, Niu-niu kembali lagi ke Zheng Qianrou. Melihat Zheng Qianrou yang menangis kesakitan, ekspresi Niu-niu sedikit lesu. Sepertinya dia sama sekali tidak mengenali Zheng Qianrou, dan dia tidak mengerti mengapa Zheng Qianrou menangis. Perlahan, langkah Niu-niu mendekati Zheng Qianrou. Zheng Qianrou juga terbangun dari teriakannya, tetapi dia tidak gentar atau takut. Dia hanya menyeka air matanya dan membuka tangannya ke Niu-niu dan berkata, Niu-niu, datanglah ke ibu. Harus dikatakan bahwa cinta keibuan masih besar, bahkan jika pihak lain adalah monster yang tidak dikenal, tetapi Zheng Qianrou masih tidak menyerah atau menyerah. Ini untuk membuat Kevin Ye dan Lin Sailing merasakan sedikit gerakan. Pasang surut, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lin Sailing tiba-tiba bertanya, jelas Lin Sailing tidak ingin gadis kecil yang begitu cantik hidup di dunia ini. Bagaimanapun, transformasi orang-orang Surah benar-benar terlalu mengerikan, yang tidak mungkin ditoleransi di dunia ini. Tetapi Kevin Ye berkata sambil tersenyum, klan Surah bukanlah darah dunia manusia. Meskipun gadis kecil ini hanya generasi kedua, atau bahkan 3 generasi Surah, sangat menyakitkan membiarkannya hidup di dunia ini. Mendengar perkataan Kevin Ye, Lin Sailing tertegun sejenak, lalu berkata, jika ada yang salah, seharusnya kau tidak ingin membunuhnya. Tidak, aku akan membawanya kembali ke negeri dongeng. Kevin Ye tidak pernah memikirkan perkataan Lin Sailing. Bawa dia kembali ke negeri dongeng, tapi dia. Sebelum Lin Sailing selesai berbicara, Kevin Ye melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru. Selanjutnya, aku punya waktu untuk melatihnya. Mengenai darah orang-orang Surah, aku bisa membuatnya menembus bawaan dalam 1 tahun, dan membiarkannya menembus Tianyuan dalam 2 tahun. Ini bukanlah hal yang sulit. Meskipun tidak meragukan kemampuan Kevin Ye, namun Lin Sailing masih merasa agak tidak pantas, lagi pula, gadis kecil ini adalah darah daging Ye Xiuluo. Dan Kevin Ye tidak menjelaskannya. Dia hanya menatap gadis kecil bernama Niu-niu dengan samar saat ini, dan berkata dalam hatinya, setan darah, perjanjian antara kau dan aku telah selesai, dan aku telah menemukan penerus yang paling cocok untukmu. Dia tidak hanya memiliki darah orang-orang Surah, tetapi juga memiliki keberuntungan dari umat manusia. Di masa depan, dia akan kembali ke lautan darah. Kecuali jika umat manusia dihancurkan, jika tidak, umat manusia Surah tidak akan pernah mati. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat aku lakukan untukmu. Kau juga dapat pergi dengan tenang. Sebenarnya, tidak seorang pun tahu bahwa ketika iblis darah mengganggu Kevin Ye untuk kedua kalinya, keduanya telah mencapai kesepakatan di lautan pikiran ilahi. Aku khawatir bahkan Daosu yang Maha Tahu tidak dapat mendeteksi kesepakatan ini. Pada saat yang sama, matanya tiba-tiba bersinar terang.
Dan Lin Sailing di satu sisi juga tampaknya merasakan sesuatu yang salah, mata dua orang pada saat yang sama menghadap ke Laut Cina Selatan. Lin Sailing berkata kepada Kevin Ye, mereka adalah orang-orang dari Aula Surah, dan ada banyak orang. Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya Ye Xiuluo masih belum mau melepaskan benda itu, tetapi benda itu sangat bagus. Malam ini aku akan membiarkan reptil terkutuk ini tinggal di Laut Cina Selatan. Ye Xiuluo, aku tidak peduli. Apakah aku akan peduli dengan mereka? Saat Kevin Ye dan Lin Sailing berbicara, kekuatan gelap itu semakin dekat dan dekat. Tampaknya mereka langsung menuju Zheng Qianrou. Bab 1577. Dalam pandangan Kevin Ye saat ini, Aula Shuro hanyalah juru bicara iblis darah di dunia. Bahkan Ye Surah hanyalah boneka iblis darah. Bahkan jika Ye Xiuluo mendapatkan benda itu, saya khawatir dia mungkin bukan lawan Kevin Ye sekarang. Oleh karena itu, Kevin Ye sama sekali tidak panik dengan situasi di Laut Cina Selatan. Sebaliknya, Kevin Ye lebih khawatir tentang ibu dan anak perempuan Zheng Qianrou. Karena di tubuh Zheng Qianrou, Kevin Ye tampaknya mencium bau yang familiar, dan aroma ini tidak berasal dari benda itu, tetapi dari seseorang, dan merupakan orang yang telah bepergian untuk waktu yang lama. Saya khawatir bahkan Tao Tua di istana Zixiao telah melupakannya. Berdiri di atas awan, Lin Sailing menatap Kevin Ye untuk waktu yang lama, lalu bertanya, karena orang-orang Aula Shuro berani datang ke Laut Cina Selatan secara terbuka, itu menunjukkan bahwa mereka tidak takut. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jelas, Lin Sailing tidak bisa tinggal diam saat ini. Menurut Lin Sailing, tidak peduli Ye Xiuluo atau Aula Xiuluo, tidak satupun dari orang-orang itu adalah orang baik, jadi masuk akal untuk menyelesaikannya sesegera mungkin, untuk menyelamatkan orang-orang ini dari membuat keributan lagi. Namun, Kevin Ye punya idenya sendiri. Dia menghentikan Lin Sailing dengan lambaian tangannya dan berkata, jangan khawatir. Karena mereka semua mengincar Zheng Qianrou, biarkan mereka datang. Ada beberapa hal yang harus diketahui Zheng Qianrou. Kita hanya perlu mengikutinya sekarang. Adapun hal-hal lain, itu tidak masalah. Lin Sailing hanya menjerit panjang. Meskipun dia tidak setuju dengan tindakan Kevin Ye, dia tetap mengangguk untuk menunjukkan rasa hormat kepada Kevin Ye. Di tanah saat ini, Niu Niu, seorang anak dengan darah orang-orang Surah, telah tertidur lagi di pelukan Zheng Qianrou. Taringnya yang tajam dan haus darah telah menghilang. Hanya wajah cantiknya yang masih memiliki beberapa jejak darah, yang tampaknya menunjukkan apa yang baru saja terjadi. Malam di Laut Cina Selatan semakin larut sekarang, dan mobil Zheng Qianrou sudah rusak, jadi Zheng Qianrou hanya bisa memilih untuk berjalan kaki saat ini. Dengan putrinya di pelukannya, Zheng Qianrou, yang terkejut, menghilang selangkah demi selangkah dalam kegelapan. Sambil berjalan, Zheng Qianrou juga terkikik pada saat yang sama, sayang, tidur, 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 tidur tanpa apa-apa. Untungnya, pikiran Zheng Qianrou masih kuat, setidaknya jauh lebih kuat daripada orang biasa, jika tidak, Zheng Qianrou pasti sudah pingsan saat ini. Selangkah demi selangkah, Zheng Qianrou menggendong putrinya ke area villa di dekat tepi laut di Laut Cina Selatan. Area villa dapat dianggap sebagai satu-satunya area perumahan kelas atas di Laut Cina Selatan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan villa keluarga Zheng, namun juga memiliki sentimen yang berbeda. Mengikuti Zheng Qianrou dan Niu Niu sepanjang jalan, tatapan Lin Sailing yang diam menatap semua yang ada di tanah. Melihat Lin Sailing yang saat ini lembut, entah kenapa hatinya tersentuh, kekuatan cinta seorang ibu sungguh hebat, benar-benar mengharukan. Pada saat yang sama, Lin Sailing tiba-tiba menoleh dan menatap Kevin Ye. Wajahnya penuh dengan harapan dan kerinduan, dan wajahnya bahkan lebih merah, pasang surut, bagaimana menurutmu kita juga menginginkan seorang anak? Kata-kata Lin Sailing membuat Kevin Ye merasa terkejut. Bagaimanapun, Kevin Ye adalah makhluk abadi nomor 1 di 9 alam, dan dia dan 12 ahli bunga telah saling kenal sejak mereka berada di negeri dongeng. Mereka telah membudidayakan makhluk abadi untuk waktu yang lama. Dalam tahun-tahun yang tak berujung, tidak peduli siapa 12 ahli bunga itu, mereka tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Sekarang Lin Sailing tiba-tiba mengemukakan, ini membuat Kevin Ye merasakan ledakan tangisan dan tawa. Melihat wajah dan ekspresi Kevin Ye, Lin Sailing menangis panjang, yang juga merupakan ledakan depresi. Sebelum Kevin Ye membuka mulutnya, Lin Sailing berkata, aku tahu kita semua adalah praktisi Taoisme. Tidak mungkin akan ada anak di jalan abadi yang tak terbatas. Namun, ketika aku melihat gadis kecil itu, tiba-tiba aku punya ide yang konyol. Jelas, Lin Sailing ini menghibur dirinya sendiri, tetapi juga membela apa. Namun, Kevin Ye, yang telah kembali kepada Tuhan, menyipitkan matanya dan berkata, ide yang konyol. Aku tidak menganggap ide ini konyol sama sekali. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing sekali lagi menyalakan harapan, ekspresi di wajahnya sangat bersemangat, melihat ke arah Kevin Ye yang memanggil dorongan hati. Pasang surut, maksudmu, kita bisa.
Jelas, baik Kevin Ye maupun Lin Sailing tidak pernah mempertimbangkan masalah ini ketika mereka berada di negeri dongeng. Selain itu, mereka adalah tubuh abadi. Tidak mudah untuk memiliki anak. Kalau tidak, dalam waktu yang lama, Kevin Ye dan 12 pemilik bunga telah saling mencintai. Menurut kebenaran, mereka akan memiliki banyak anak. Mengikuti kata-kata Lin Sailing, Kevin Ye berpikir sejenak dan berkata, bisakah? Aku tidak yakin sekarang, tetapi aku dapat mencobanya. Lagi pula, ketika kita berada di negeri dongeng, kita semua adalah tubuh abadi, tetapi sekarang di dunia ini berbeda. Selain itu, aku telah mengolah dewa dan iblis tingkat 9. Konstitusiku sudah menjadi tubuh iblis. Bukan tidak mungkin untuk memiliki anak. Hanya saja, Kevin Ye tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat Lin Sailing. Dan Lin Sailing sedikit mendesak untuk bertanya, apa yang terjadi? Kevin Ye langsung terkekeh dan berkata, hanya saja kelahiran seorang anak harus melalui proses. Pekerjaan rumah harus diselesaikan setengahnya. Pada saat itu, Fei Ling tahu bahwa Ye Xiaorou meludahi wajahnya dan berkata, tentu saja, dia melihatnya. Itu bukan urusanmu. Sambil berkata Lin Sailing, dia bersandar lembut di bahu Kevin Ye. Kedua orang di awan itu tidak senang padamu, Nongku, dan sekarang Zheng Qianrou telah kembali ke kediaman mereka setelah perjalanan panjang melintasi gunung dan sungai. Sayang, kita pulang. Mulai hari ini rumah baru kita. Kamu akan menyukainya. Sepanjang perjalanan, Zheng Qianrou berbicara pada dirinya sendiri. Tampaknya hanya dengan cara ini suasana hatinya bisa tenang, dan hanya dengan cara ini hatinya tidak akan gemetar lagi. Sambil berbicara tentang Zheng Qianrou, dia membuka pintu vilanya. Setelah memasuki pintu, Zheng Qianrou menyalakan lampu bahkan sebelum dia sempat melepas sepatunya. Bagaimanapun, Zheng hanyalah seorang wanita lemah. Saat ini, hanya perasaan cahaya terang yang bisa membuatnya merasa tenang. Namun, dalam cahaya villa yang bersinar sesaat, Zheng Qianrou ketakutan dengan pemandangan di depannya. Sepasang mata hijau gelap menatap Zheng Qianrou saat ini, senyumnya seperti hantu yang tak tertandingi, membuat Zheng Qianrou mundur 2 langkah. Setelah melihat Zheng Qianrou, tamu tak diundang itu menjadi hantu yang terkekeh, dan berkata sambil tersenyum, Nona Zheng, Anda akhirnya kembali. Saya telah menunggu di sini untuk waktu yang lama.